Halo, kita mau ngobrol santai nih bareng Budi dan Anin. Kita di sini mau ngomongin tentang HPL nih. Nah, HPL itu sebenarnya kita kalau melahirkan tuh harus nunggu HPL kah? Atau bisa Mm-mm. sebelum HPL kah? Atau setelah HPL nih boleh nih? Gimana nih Bu Bidan? Oh, soal HPL ya. Mm-mm. HPL kita jelasin dulu ya, Nak ya. Iya. HPL itu hari perkiraan lahir. Kalau kita Hmm. ED expired date-nya, TP adalah tafsiran persalinan. Itu sama aja, podo sami mawon ya. Mm-mm. Lah atau istilah-istilah itu HPL adalah hari perkiraan lahir, di mana Mm-mm. perkiraan itu bisa maju bisa mundur ya, Nak. Tapi lahiran yang tepat itu adalah ketika dia udah masuk 37, 38, 39, 40 minggu. Lah, di mana 40 minggu itu adalah batas untuk menunggu yang normal. Tetapi ada beberapa teori memberikan kelonggaran, Nak. Kalau kita bilangnya adalah kita bisa menunggu sampai 41 minggu. Lah, kita jelasin dulu nih soal 37, 38. Kenapa, Dek? Kita bisa dari 37, 38 karena kita ngitungnya dari head pertama, head terakhir. Makanya ada HPHT. Kalau di bidan hamilnya itu 10 bulan, Nak. Karena kita ngitungnya dari head pertama kita sudah hitung hamil 1. Jadi jangan pada kaget kalau habis nikah baru 2 minggu ternyata usia kehamilannya udah 4 minggu. Itu bukan hamil duluan, karena ketika kamu mens, kamu belum nikah, kamu udah dihitung 1, Nak. Nah, itulah jatuhnya usia kehamilan ada 37, 38, 39, 40 minggu. Kok bisa beda-beda, Bu Bidan? Balik lagi. Kalau seandainya dia udah matang, udah optimal, udah semuanya udah bagus, pasti akan lahir. Ingat aja, lahiran itu kayak buah kelapa. Semakin berat masa di bawah, semakin dia akan lahir dengan normal ya, Bidan sendiri ya. Oke. Lah, tetapi di sini tuh banyak banget kasus anak-anak dengan lahir jarang tuh Bu Bidan yang lahiran 37, bener kan? 38, kemudian banyak banget yang galau di usia 40 minggu belum lahir. Apa yang dilakukan? Apakah langsung sesar? Kayak gitu ya, Nak ya? Lah kalau kayak gitu, apa yang dilakukan? Yang pertama, ini kita bahas dulu kalau kita di apa nak kita di kota. Kalau seandainya kita di kota nggak di desa nih, atau kita masih di tempat yang ramai, fasilitas kesehatan gampang, kita bisa melakukan yang pertama. Kalau kamu udah 40 minggu, apa yang kamu lakukan, Nak? Kalau kita mau menunggu, karena di teori bisa menunggu sampai 41 minggu, digaris bawahin dulu ya. Nah, kalau kita bisa menunggu 41 minggu itu ada protapnya dong. Ada dong, Nak. Nggak boleh loh. Kalau kita nggak ada protap, kita tunggu-tunggu. Yang pertama, kita wajib USG, Nak, dengan SPOK loh ya. Jangan yang lain. SPOK, Nak. USG itu sama SPOK. SPOK, kalau seandainya SPOK membila atau berbicara bahwa ketubannya aman, ari-ari plasentanya yang bidan setia aman, itu boleh kita tunggu. Dan ditambahi dengan CTG. CTG itu apa, Bu Bidan? CTG itu rekam jantung bayi ya. CTG itu akan dilihat bagaimana groove atau ritmenya normal atau enggak, karena detak jantung itu tidak boleh berapa, Bu Bidan Cynthia? Tidak boleh kurang dari 120, tidak boleh lebih dari 160. Benar, jadi itu yang jadi patokan. Tapi bagaimana Bu Bidan kalau saya di pelosok, saya nggak ada CTG, tapi saya juga nggak ada SPOG, saya nunggunya gimana? Kalau tidak ada SPOG itu kelihatannya enggak ya, Nak ya? Pasti di sana juga ada SPOG untuk USG. Tapi kalau itu CTG, kalau CTG bisa diganti dengan yang pertama, gerakan anakmu masih aktif, kemudian dihitung, Nak, biar apa? Biar tahu gerakannya dalam 12 jam tidak boleh kurang dari 10 kali, atau dalam 2 jam dia bergerak 2 sampai 3 kali, kamu masih bisa menunggu. Tetapi kalau seandainya 41 minggu ternyata gerakannya tidak ada, atau bukan nggak ada ya, berkurang, kamu wajib meminta pertolongan, karena berarti didiknya udah nggak bisa dipertahankan. Nah, kalau Bu Bidan, kalau udah 41 minggu aku nggak lahir juga, apakah saya bisa menunggu lagi? Dari FNDBs mengatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan lebih dari 41 minggu bukan semakin baik, Nak, ternyata, tapi semakin buruk. Karena apa? Ketuban itu akan berkurang sendiri, kemudian keruh, dan plasenta itu ada pengapuran, sehingga apa? Anaknya resiko berat terjadi asfiksi, atau anaknya nggak bisa nangis ya, Bu Bidan. Habis itu bisa juga yang namanya fetal distress, bisa juga sampai memicu yang namanya IUFD. Jadi sayang-sayangku, HPHT itu adalah head pertama, head terakhir, yang bisa menentukan 37, 38 nanti kamu lahiran sampai 40 minggu. Kalau udah 40 minggu kamu belum lahir, jangan khawatir. Kalau kamu di kota, kamu wajib USG dan CTG. Tapi kalau kamu tidak di kota, kamu wajib USG dan hitung gerakan janin. Ya, seperti itu. Tapi kalau udah 41 minggu kemudian dari curve yang tadi Bu Bidan katakan ternyata anakmu tidak berkredibel untuk menunggu, ya jangan tunggu. Karena apa? Nyawa itu tidak bisa beli di
toko nak. Nyawa itu Allah yang punya, dan kalau seandainya kenapa-napa kita akan menyesal sayangku ya. Jadi alangkah baiknya kalau udah 41 minggu kemudian kamu menunggu seminggu lagi, jangan ya nak, itu berbahaya ya Bu Bidan Cynthia. Benar banget, harus cek berkala. Ya kayak gitu. Gimana Bu Bidan, ada yang ditanyakan lagi soal HPHT, kemudian soal TP persalinan nih, ada nggak nak? Oke, berarti sembari nunggu gelombang cinta nih kita harus ngapain nih Bu Bidan? Sembari menunggu gelombang cinta, yang pertama tetap dong harus gerak. Tugas ibu kan dua, gerak dan menyiapkan Panggul. good. Berarti kalau gerak melakukan senam, jongkok. Kalau dia ke kampung kita bisa jongkok-jongkok sambil ngepel, hubungan, makan kurma kayak gitu. Berjemur, disiapkan panggulnya dengan kita bergerak. Jangan mager ya nak. Habis itu pesan dari Bidan Aning, jangan suka makan manis karena bahaya banget ya. Boleh makan manis tapi harus tertiter, tidak boleh yang kebanyakan ya. Oke, terima kasih banyak Bu Bidan Ani atas penjelasan yang sangat-sangat komplit ya. Ya. Lengkap banget tentang HPL yang sebenarnya kita suka bertanya-tanya nih kok. Aku lihat kira-kira kapan ya? Apakah pas HPL-nya atau sebelum HPL-nya ada kemungkinan atau after HPL nih ya, aku kayak udah HPL tapi aku belum mulus, aman nggak ya? Kan sering banget nih netizen bertanya-tanya kayak gitu di kolom komentar banyak, di chat juga banyak, semuanya semoga udah terjawab. Nah, Oke. next video coba kalian komen kita bahas apa lagi. Oke. Dadah. Dadah. Terima kasih yang udah ngobrol seru bersama